Saudara, kami akan bahas debat perdana Capres bersama pengamat politik Universitas Al-Azhar. Sudah ada Kang Ujang Komarudin. Selamat sore Kang Ujang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Mbak Cynthia, siap, sama-sama Mbak Cynthia. Kang Ujang, pendapat Anda nih soal format debat Capres seperti apa menurut Anda? Ya kalau kita cari format yang ideal, ya mestinya kalau ideal itu ya para panelis itu ya tampil gitu. Panelis itu bertanya, bukan hanya membuat soal untuk debat ya, membuat soal untuk para capres-cawapres, tetapi bagaimana sebenarnya ada pendalaman-pendalaman substansi yang disampaikan oleh para capres-cawapres kalau kita bicara mau ideal. Tetapi kan kelihatannya agak sulit ya menerapkan itu. Makanya wajar kalau Mbak Bivitri Susanti mundur karena punya pengalaman di 2019 yang lalu yang formatnya masih sama. Ya mestinya memang ada kepentingan KPU yang mengakomodasi ya terkait dengan Ya. panelis-panelis yang telah diberi kesempatan untuk bisa mendalami terkait dengan materi substansi ya, baik dalam konteks visi misi, program, platform maupun ide dan gagasan yang akan disampaikan oleh kandidat capres dan cawapres. Karena sejatinya yang namanya hanya pertanyaan kan cuma dijawab begitu, tapi tidak mendalam. Oke. Tetapi mungkin itu yang bisa diberikan oleh KPU begitu, belum ideal kira-kira begitu. Oke, Kang Ujang, ini kan tapi nanti akan ada dua segmen yang memberi kesempatan antar paslon untuk berinteraksi, untuk saling melakukan tanya jawab. Menurut Anda akan seperti apa nanti nih? Ya, yang namanya debat kan ya ada silang pendapat ya, ada silang gagasan, ada adu pendapat, adu gagasan, adu wacana begitu. Ya itu harus dilakukan karena kalau itu tidak ada namanya bukan perdebatan gitu, hanya satu arah. Maka berdebat itu dua arah. Nah, saya melihat kelihatannya akan menarik ya. Ini debat perdana. Kita tahu bahwa Litbang Kompas telah merilis ada 28,7%, masyarakat yang masih bimbang, Ya. yang masih galau gitu ya, yang masih belum yakin, yang masih belum menentukan pilihannya. Nah ini kan bisa disasar ya dengan debat yang bagus, dengan debat yang berkualitas, dengan presentasi yang baik dari para kandidat itu untuk meyakinkan mereka-mereka yang bimbang itu. Nah, Jadi saya bicara soal itu melihat nih Kang Ujang, seperti apa sih cara yang paling tepat untuk capres-capres ini untuk menggait pemilihnya nanti? ya pertama penguasaan ya, penguasaan materi tentu substansi yang akan disampaikan. Mesti tahu betul, paham betul apa yang akan disampaikannya, tahu dan paham. Lalu juga secara psikologis harus menguasai panggung gitu. Artinya forum panggung debat itu harus dikuasai secara psikologis. Karena bagaimanapun seorang narasumber atau seorang pembicara ataupun seorang pendebat ya, katakanlah capres-cawapres harus menguasai secara psikologis panggung perdebatan itu. Yang ketiga harus mampu memprediksi kira-kira apa yang akan disampaikan oleh lawan debat. Itu juga harus harus diulik gitu, kira-kira arah kemana pertanyaan dari lawan debat yang akan dihadapi. Itu menjadi penting. Ya biasanya kalau capres-cawapres yang berlatar belakang akademisi ya, yang berlatar belakang aktivis gitu, itu kalau berdebat sudah biasa, sudah tidak aneh lagi. Karena tadi penguasaan-penguasaan materi atau substansi, penguasaan panggung, lalu prediksi terkait dengan arah pertanyaan atau sanggahan dari lawan debat itu harus diketahui, paling tidak harus paham arahnya kemana. Karena kan temanya sudah jelas, isunya juga pasti yang update begitu. Jadi tidak akan kemana sebenarnya kalau para kandidat capres-cawapres itu memahami tadi ya terkait dengan substansinya, lalu terkait dengan penguasaan panggungnya, lalu terkait dengan prediksi pertanyaan-pertanyaannya, baik yang Oke. disampaikan oleh lawan debat maupun oleh para panelis yang disampaikan oleh moderator begitu. Oke, ini kan ada beberapa segmen yang dibagi menjadi beberapa bagian seperti itu Kang Ujang. Ada untuk menyampaikan visi misi, menjawab pertanyaan dari panelis dan juga menjawab dari lawan capresnya. Menurut Anda dari ketiga bagian ini mana yang paling penting untuk mendongkrak ataupun menggait para pemilih? Ya biasanya pemilih itu lebih senang kepada TikTok-kan ya. Artinya silang pendapat dari saling saling bertanya ya, saling menyanggah itu. Itu biasanya di situ. Karena kalau penyampaian visi misi sudah biasa, tidak ada yang aneh juga gitu ya. Selalu pasti akan normatif, pasti misi-misi terbaik juga.
program-program juga ya sudah biasa juga. Tetapi kalau yang namanya tadi bertanya, menyanggah gitu, saling silang pendapat, ini yang menarik. Karena disitulah akan muncul mungkin katakanlah apa ya, isu-isu atau kata-kata atau perdebatan atau statement yang tidak terduga. Yang bisa jadi itu mengkritik, bisa jadi juga menyalahkan, bisa jadi juga apa namanya menyudutkan gitu ya. Yang kita tidak tahu. Nah disitulah sebenarnya perdebatan itu akan dimulai menarik karena ada perbedaan. Karena kalau semuanya jalannya normal, lurus-lurus saja ya tidak ada yang menarik. Tetapi kalau di situ ada sanggahan, ada sesuatu perdebatan, ada apa tarung ide dan gagasan gitu ya, ada sesuatu yang bisa diberikan ke publik ya dengan perdebatan-perdebatan yang Ya, berkualitas, tentu tadi dengan isi substansi yang bagus, lalu dengan penyampaian yang baik, lalu juga yang saya lihat ya apa namanya ya penguasaan apa namanya panggung yang baik, maka ya akan akan menjadi berpengaruh besar minat, ya. ya akan menarik minat bagi para Oke. pemilih Oke, gitu. Kang Ujang, sebelum kita lanjutkan sesi dialog kita, saya akan mengajak Kang Ujang dan juga pemirsa Kompas TV untuk melihat situasi terkini di KPU Jakarta jelang debat perdana malam hari ini. Saudara, ini adalah bagian terluar dari gedung KPU Jakarta di mana saat ini proses sterilisasi sedang ataupun akan dilakukan pada pukul 4 sore nanti. Baik, Kang Ujang, tampaknya sterilisasi sudah mulai akan dilakukan, tidak ada kendaraan yang akan memasuki ataupun melewati jalan Imam Bonjol. Kita lanjutkan kembali Kang Ujang. Lalu kalau sudah begitu baik menyampaikan paparan, menyampaikan visi misi, dalam debat ini biasanya pilihan dari para pemilih ini bisa berubah konsep tidak sih atau bisa berubah pilihan tidak sih ketika melihat dari capres-capres ini menjawab pertanyaan dan juga menguasai panggung saat debat? Ya kalau kita berkaca dari pemilu 2019, ya sedikit banyak ya besar atau kecil berpengaruh. Dampaknya ada gitu. Makanya isu debat ini menjadi isu yang seksi, menjadi isu yang diperbincangkan ya dari Pilpres 2019 hingga saat ini. Karena begitu antusias, rakyat ingin melihat kualitas dari calon pemimpinnya, ingin melihat kualitas dari kandidat capres-cawapres yang ada saat ini. Nah, kita lihat misalkan Pilkada 2017 yang lalu ya, kita analogikan saja gitu. Itu kan yang debatnya bagus lalu kalah gitu. Mohon maaf, yang apa debatnya apa nama jelek, akhirnya Baik. kalah gitu. Yang tadinya Aha, nomor satu, elektabilitasnya tinggi, tapi baik. kalah. Nah, oleh karena itu saya melihat dari pengalaman itu, Ya. ya bisa jadi ya kalau kita tarik kepada Mhm. konteks yang lebih tinggi ke Pilpres ini, Baik. siapa yang mampu memberikan penampilan terbaik ya, maka ya tadi akan mendapatkan Oke, kami pengaruh sudah dari tangkap. Artinya debat dukungan ini begitu. akan menjadi faktor yang krusial. Kita akan nantikan bersama Kang Ujang pukul 7 malam nanti. Terima kasih Kang Ujang Komarudin, pengamat politik dari Al Azhar, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.